dalam bentuk diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang disajikan menggunakan garis untuk menunjukkan banyaknya data yang telah diperoleh. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkala dan berkesinambungan. Misalnya, data detak jantung, data kurs rupiah, data penjualan sepeda, dan data pasien di suatu rumah sakit. Contoh soal, data yang diperoleh Ahmad terhadap hasil panen jagung ayahnya dalam 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut. Langkah pertama, buatlah garis tegak dan mendatar. Langkah kedua, garis tegak menunjukkan jumlah hasil panen dan garis mendatar menunjukkan tahun. Berilah titik pada pertemuan tahun dan hasil panen. Pada tahun 2014, hasil panennya adalah 10 ton. Kemudian, pada tahun 2015, hasil panennya adalah 15 ton. Pada tahun 2016, hasil panennya adalah 25 ton. Pada tahun 2017, hasilnya adalah 20 ton. Dan pada tahun 2018, hasilnya adalah 30 ton. Hubungkan titik-titik tersebut dengan garis. Oke adik-adik, sampai di sini dulu untuk pembahasan cara menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Sampai jumpa lagi. Statistika mengenai menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Perhatikan contoh soal berikut. Data ukuran sepatu yang diperoleh Salma dalam menyebarkan angket di sekolahnya disajikan dalam tabel berikut. Dari tabel tersebut, kita bisa membuat diagram batang. Perhatikan langkah-langkah berikut. Buatlah sumbu tegak dan mendatar. Tulislah ukuran sepatu pada sumbu mendatar dan banyaknya siswa pada sumbu tegak. Gambarlah batang pada ukuran sepatu setinggi banyaknya siswa sesuai data pada tabel. Pada tabel, ukuran sepatu 32 cm, banyak siswanya adalah 10. Kita buat batang di ukuran sepatu 32 yang banyaknya siswanya adalah 10. Kemudian, ukuran sepatu 34, banyaknya siswa adalah 20. Ukuran sepatu 36, banyaknya siswa adalah 15. Ukuran sepatu 38, banyaknya siswa adalah 25. Untuk ukuran sepatu 40, banyaknya siswa adalah 20. Sedangkan untuk ukuran sepatu 42, banyaknya siswa adalah 5. Oke adik-adik, sampai di sini dulu untuk pembahasan cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang.
Sampai jumpa lagi di pembahasan diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran, masing-masing luasan yang terbagi dalam lingkaran yang disebut sektor lingkaran. Karena bentuk sektor lingkaran seperti potongan kue pie, maka diagram lingkaran dikenal dengan sebutan diagram pie. Pada suatu diagram lingkaran, besar masing-masing sudut memiliki hubungan dengan nilai data dan nilai total data berdasarkan rumus berikut. Sudut sektor sama dengan nilai data dibagi nilai total dikali 360 derajat. Langkah-langkah membuat diagram lingkaran. Pertama, hitung nilai total data dengan cara menjumlahkan semua nilai data. Kedua, hitung sudut masing-masing sektor lingkaran dengan rumus nilai data dibagi nilai total dikali 360 derajat. Kemudian, yang ketiga, buatlah lingkaran lalu bagi menjadi beberapa sektor lingkaran dengan besar masing-masing sudut sektor yang mewakili masing-masing nilai data. Catatan khusus, umumnya patokan untuk membuat sektor lingkaran adalah jari-jari lingkaran dan urutan pembagian lingkaran searah jarum jam. Perhatikan contoh berikut. Toko buah Sukamakmur dalam satu hari terjual buah sebagai berikut. Jeruk sebanyak 30 kg. Melon sebanyak 50 kg. Semangka sebanyak 25 kg. Salak sebanyak 60 kg. Apel sebanyak 15 kg. Buatlah diagram lingkarannya. Langkah pertama, hitunglah nilai total data terlebih dahulu. 30 ditambah 50 ditambah 25 ditambah 60 ditambah 15. Hasilnya adalah 180. Untuk nilai total datanya adalah 180. Kemudian, langkah kedua, hitung sudutnya. Kita menggunakan rumus nilai data dibagi nilai total dikali 360 derajat. Kenapa 360? Karena besar satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Sudut untuk buah jeruk adalah 30 dibagi 180 dikali 360 derajat. Kita coret yang bisa dicoret, yaitu 360 dibagi 180 sama dengan 2. Kemudian 180 dibagi 180 sama dengan 1. Maka besar sudut untuk buah jeruk adalah 60 derajat. Selanjutnya, besar sudut untuk buah melon adalah 50 dibagi 180 kemudian dikalikan dengan 360. 50 dibagi 180 kemudian kalikan dengan 360 derajat. Hasilnya adalah 100 derajat. Sudut untuk buah semangka adalah 25 dibagi 180 dikali 360 derajat. Maka hasilnya adalah 50
derajat. Sudut untuk buah salak adalah 60 dibagi 180 dikali 360 derajat. Maka hasilnya adalah 120 derajat. Sudut untuk buah apel adalah 15 dibagi 180 dikali 360 derajat. Maka hasilnya adalah 30 derajat. Setelah didapat masing-masing sudutnya, maka langkah yang ketiga adalah membuat diagram lingkaran. Buatlah lingkaran, kemudian buat garis jari-jari lingkaran dari titik pusat ke arah atas. Untuk kali ini, kita akan berpatokan dengan besaran jarum jam. Setiap 5 menit, besar sudutnya adalah 30 derajat. Selain menggunakan besaran sudut pada jarum jam, kita juga dapat menggunakan alat yaitu berupa busur derajat. Sudut buah jeruk adalah 60 derajat. Maka, untuk 60 derajat berarti kita gambar di arah jarum angka 2, 60 derajat untuk jeruk. Selanjutnya, sudut untuk buah melon adalah 100 derajat. Maka, kita menggunakan jarum jam sebagai bantuan. Kita hitung 1, 2, 3, 90 derajat. Kemudian ditambah 10 derajat. Maka didapat sudut untuk buah melon adalah 100 derajat. Selanjutnya, sudut untuk buah semangka 50 derajat. Sisa yang tadi adalah 20 ditambah 30 derajat, berarti di angka 7. Didapat sudut untuk buah semangka 50 derajat. Selanjutnya, sudut untuk buah salak adalah 120 derajat. Dari angka 7, 120 derajat, kita hitung 1, 2, 3, 4, 120. Karena setiap 5 menit mewakili 30 derajat. Untuk sisanya, sudut buah apel adalah 30 derajat. Untuk jam sendiri hanyalah bantuan saja jika tidak menggunakan busur derajat. Untuk lebih tepatnya, kita bisa menggunakan busur derajat. Sampai di sini dulu untuk pembahasan cara membuat diagram lingkaran.